Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Praja, NIM O0124 kelas C, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan mempraktekkan langkah-langkah gerakan lompat tinggi dengan gaya float dan straddle. Sebelum ke langkah-langkah gaya lompat tinggi, saya akan menceritakan tentang sejarah lompat tinggi. Lompat tinggi telah menjadi bagian dari pertandingan olahraga sejak awal abad ke-19. Pertama kali dipertandingkan di Skotlandia. Lompat tinggi resmi menjadi bagian dari Olimpiade modern pada tahun 1896 untuk kategori pria dan 1928 untuk kategori wanita. Pada awalnya, para atlet lompat tinggi menggunakan gaya gunting, di mana mereka harus melompat setinggi 1,68 meter dan mendarat di atas tanah berumput. Namun teknik ini terbukti tidak efektif dan beresiko cedera. Memasuki abad ke-20, gaya lompat tinggi mulai dimodernisasi. Michael Swinney, seorang atlet Irlandia Amerika, memperkenalkan gaya Eastern Cut-Off pada tahun 1895, mencapai lompatan setinggi 1,97 meter. Gaya ini kemudian berkembang dan menjadi dominan pada Olimpiade Berlin 1963, di mana Cornelius Johnson dari Amerika Serikat berhasil mencapai ketinggian 2,03 meter. 4 dekade berikutnya, pelompat Amerika dan Soviet mempelopori evolusi gaya straddle. Charles Dumas menjadi orang pertama yang menggunakan teknik ini dan mencapai ketinggian 2,13 meter pada tahun 1956. Seiring waktu, berbagai gaya lompat tinggi terus berkembang, termasuk gaya gunting, ski source, gaya guling sisi, western roll, gaya guling straddle, dan yang paling terkenal gaya Fosbury Flop. Gaya Fosbury Flop dipopulerkan oleh Dick Fosbury di Olimpiade 1968. Merevolusi lompat tinggi dengan memungkinkan atlet melompat lebih tinggi dengan teknik yang lebih aman dan efisien. Hingga saat ini, lompat tinggi terus berkembang dengan berbagai gaya dan teknik baru yang harus bermunculan. Para atlet terus berusaha meningkatkan performa mereka dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Peralatan lompat tinggi. Yang pertama ada matras, yang kedua mistar, dan yang ketiga ada tiang. Selanjutnya melakukan latihan untuk jatuhan dan langkah-langkah melompat gaya straddle. Setelah beberapa kali melakukan latihan satuan, saya langsung mempraktekkan lompat tinggi menggunakan gaya straddle. Gaya straddle adalah salah satu teknik dalam olahraga atletik lompat tinggi, juga dikenal sebagai gaya guling atau guling perut. Ciri utamanya adalah pelompat melewati mistar dengan posisi tubuh telungkup menghadap tanah, dengan kepala, badan, dan kaki yang melewati mistar secara bersamaan setelah tumpuan. Pelaksanaan gaya straddle. Yang pertama, posisi awalan. Pelompat melakukan awalan dengan posisi menghadap tiang mistar. Yang kedua, gerakan di udara. Saat melayang di udara, pelompat memutar badannya sehingga posisi tubuh telungkup atau menghadap ke bawah ke mistar. Yang ketiga, melewati mistar. Bagian tangan dan kaki melewati mistar secara bersamaan dengan kaki yang dibuka lebar. Dan yang keempat, mendarat. Pendaratan pertama menyentuh matras biasanya adalah sisi bahu atau punggung. Gaya lompat tinggi selanjutnya adalah gaya flop. Gaya flop atau lebih lengkapnya Fosbury Flop adalah gaya lompat tinggi yang populer di
di mana atlet melompati mistar dengan posisi punggung menghadap mistar dan tubuh melengkung seperti gerakan menggulirkan diri di atas mistar, lalu mendarat di matras dengan punggung terlebih dahulu. Gaya ini memudahkan atlet melompati mistar yang lebih tinggi karena pusat massa tubuhnya berada di bawah mistar saat melewati puncak lompatan. Ciri-ciri gaya Fosbury Flop yaitu yang pertama, awalan. Lari ancang-ancang dilakukan secara lurus dan melengkung dengan peningkatan kecepatan yang bertahap dan berakhir dengan tolakan kuat pada langkah terakhir. Yang kedua, tolakan. Dilakukan dengan kaki terkuat dan dibantu ayunan tangan untuk mengangkat tubuh. Dan yang ketiga, melayang di udara. Tubuh melengkung dengan punggung menghadap ke atas atau ke mistar. Yang keempat, pendaratan. Mendarat menggunakan punggung terlebih dahulu di atas matras khusus yang empuk. Aturan lompat tinggi. Yang pertama, saat akan melompat atau melakukan take off hanya diperbolehkan menggunakan salah satu kaki. Yang kedua, ketinggian lompatan ditentukan oleh ketua juri. Pelompat bisa menerima atau menolaknya. Yang ketiga, jika atlet gagal melompat sesuai ketinggian yang ditentukan selama 3 kali berturut-turut, maka dia akan didiskualifikasi. Dan yang keempat, saat pertandingan final, pemenang akan ditentukan berdasarkan atlet yang berhasil melakukan lompatan paling tinggi. Yang kelima, jika hasil ketinggian yang diraih sama atau seri, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan jumlah pelanggaran atau kesalahan yang lebih sedikit. Yang keenam, para pelompat harus melakukan jump off jika ada hasil seri.